Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat datang di Seruit Podcast, di mana kita akan membahas seputar mindset cendekia Lampung Timur, mulai dari akademik, budaya, ataupun sarana dan prasarana. Pada episode pertama kali ini kita akan membahas tentang budaya dan sarana prasarana yang ada di mindset cendekia Lampung Timur bersama narasumber kita, Kak Zakir. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang, Bekas. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu lagi seperti apa nih, Kak Zakir? Ya, biasalah ya kita angkatan terakhir di Manice, kita sibuk akhir-akhir ini nyiapin buat perguruan tinggi UTBK apalagi kan. Oh, berarti kakak ini posisi kelas 12 yang paling lama ya sekarang di sini di Manice Cendekia Lampung Timur. Ya, bisa dibilang kalau dari siswa kita yang paling tua di sini. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak, dengan pengalaman 3 tahun nih, saya mau tahu dong gimana, kenapa sih kakak mau masuk ke Manice Cendekia Lampung Timur ini? Sebenarnya gini nih, kalau kita bahas sejarah kenapa saya pengen masuk Manice itu, Gimana? ini ya, Manice itu kayak yang kita tahu semua teman-teman, ini inisiasinya Bapak B.J. Habibie. Nah, saya ini orang yang banyak suka sama teknologi gitu. Salah satunya teknologi penerbangan. Dari situ saya research tentang Pak B.J. Habibie. Kebetulan waktu itu SMP ya, orang tua saya dapat cerita dari ibunya teman saya itu ada sekolah yang diinisiasi sama Bapak B.J. Habibie. Oh, berarti posisinya baru tahu banget nih tentang sekolah itu berarti. Nah, iya, itu SMP tuh. Tapi SMP-nya itu masih kelas 7 kelas 8 gitu ya. Oh, berarti udah cukup lama ya tahun bukan pas itu kelas 9 nih. Enggak, justru saya dari awal. Cuman waktu itu Manice itu baru bisa masukin list nih. Belum pasti lah sama Manice itu belum pasti. Baru bisa masukin list. Terus waktu itu 2019 kita ingat banget Bapak B.J. Habibie wafat, alhamdulillah Allah. Saya kayak sedih banget. Terus saya mikir tuh dari situ. Kayaknya saya kalau pengen nerusin karya-karya Pak B.J. Habibie ini saya patut nih masuk sekolahnya. Sangat mulia sekali berarti ketika kakak masuk sini ya. Ya kayak gitulah waktu itu pemikiran saya waktu SMP. Habis itu kita SMP kelas 9 tuh temen-temen udah pada nyariin sekolah tuh kan buat nanti SMA atau MA atau gimana. Disitulah saya ingat aja di kelas 7 atau kelas 8 itu ada di sekolahnya Pak B.J. Habibie. Saya tertarik waktu itu Serpong atau Manice Lampung Timur. Temen-temen itu agak terakhiran gitu tahunnya karena waktu itu baru ya? Mungkin baru angkatan berapa ya? Baru mulai angkatan ketiga masuk sini. Iya. Ya angkatan ketiga gitu kan belum rame lah, nggak kayak sekarang gitu kan. Waktu itu kita prestasinya juga dia masih sedikit ya, jadi belum kayak sekarang gitu. Belum terdengar ya. Nah, waktu itu jadi pilihannya Serpong atau Lampung Timur. Orang tua kayak kasih advice lah ke saya, gak usah jauh-jauh, yang dekat sama orang tua aja gitu. Dimanapun nanti sekolahnya pasti kalau kamu tekun sama apa yang kamu cari pasti bisa dapat gitu. Akhirnya mutusin pilihan satu langsung Manice Lampung Timur. Berarti kakak ini masuk ke Manice Cendekia ini emang dari kemauan diri sendiri ya, tanpa ada pengaruh dari luar gitu. Alhamdulillah gitu teman-teman. Jadi kalau ada orang yang nih ya, kalian masuk IC karena dipaksa orang tuanya, kalau saya enggak. Karena saya waktu itu sadar 100% saya pengen masuk Manice gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu ketika SMP kakak ini asrama atau enggak sekarang? Enggak. Buat teman-teman FYI saya enggak asrama. Saya sekolah pulang apa? Sepuh-sepuh. Enggak ada. Berarti apakah ada culture shock? Karena kan kita Manice Cendekia itu sekolah yang berasrama. Nah, ketika pertama kali masuk apakah ada kayak, waduh ternyata harus bangun pagi ataupun ada sesuatu hal yang nggak biasa gitu untuk di diri kakak? Alhamdulillahnya, kebetulan saya tanya ya. Alhamdulillahnya saya kalau shock masalah asrama kayak karena bangun pagi atau yang kayak sama gitu oke sih. Cuman di mandirian mungkin agak kaget ya karena saya kan kebetulan anak terakhir di keluarga, jadi ya mungkin orang bilang banyak manjanya, ya benar saya juga gitu banyak manjanya. Cuman kalau untuk yang kayak bangun pagi, sholat 5 waktu itu oke, saya di rumah ngelakuin itu, orang tua saya keluarga jadi harus strict sama itu. Tapi kalau yang kayak mandiri itu beneran kaget teman-teman, kayak tiba-tiba ada beberapa hal yang kita harus cuci sendiri. Terus makan tuh walaupun ya kita tahu lah pernyataan makanan paling enak itu makanan orang tua gitu. Kita pasti di awal menyesuaikan banget sama makanan sini. Walaupun makanan sini enak-enak banget. Cuma kan ada beberapa yang kayak selera orang itu beda sama selera kita. Nah,
itu tuh kayak kaget banget gitu di awal-awal. Terus tapi alhamdulillahnya banyak dari situ saya nggak terlalu kaget di kayak ternyata di sini tuh nilai-nilai ajarannya tuh masih mirip sama yang ada yang dikasih sama orang tua saya. Jadi beberapa yang orang tua saya kasih saya tetap bisa lanjutin, apa yang orang tua saya nggak kasih saya bisa tambahin di sini. Gitu. Oke, berarti kalau kakak termasuk yang tidak terlalu kesulitan lah ya untuk beradaptasi di lingkungan asrama kita ini. Alhamdulillah nggak terlalu kesulitan ya teman-teman. Kayak waktu orang-orang ada yang sampai harus berbulan-bulan sampai nggak homesick, saya mungkin hanya waktu 1 bulan doang sih waktu itu. Oh, berarti setelah itu udah seperti menjalani hari-hari biasanya aja berarti ya? Iya, itu kayak hari biasa aja. Karena alhamdulillahnya waktu itu saya cepat ketemu apa yang mau saya kejar. Apa itu kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Ini dia kita masuk. Jadi waktu itu saya langsung ketemu sama salah satu guru yang bikin saya interest sama sesuatu, yaitu Pak Arif ya, waktu itu guru matematika. Okay. Itu matematika itu waktu itu termasuk kayak oli-oli yang buka duluan gitu. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah, ya, Bapak sini ikutan juga. Ya, kami bersama. Waktu itu seleksi, alhamdulillah saya masuk di jajaran orang yang masuk di seleksi itu, alhamdulillah saya masuk gitu. 4 besar kan. Dari situ saya karena itu H+ bulan saya langsung tahu tuh. Oh, saya di sini nih sekolah langsung saya mau ngejar ini nih oli matematika, apapun yang berhubungan sama matematika itu nanti saya kejar ke depannya. Oke, berarti yang membuat diri kakak mantap di sini itu berarti kan ada tujuan ya, ada yang sudah kakak tetapkan sebelumnya. Iya, itu benar. Jadi kalau mungkin ada orang yang banyak yang homesick karena masuk IC, sebenarnya menurut saya itu karena mereka belum ketemu tujuannya aja masuk IC itu untuk apa. Kalau mereka udah ketemu tujuannya, kayaknya homesick itu bakal cepat hilang. Oke, betul, saya setuju sih dengan itu. Tapi itu untuk kehidupan bersama kan. Nah, kalau untuk cara belajar nih, beda juga dong pasti ketika kita belajar di asrama sama kita di rumah dulu kan. Nah itu gimana? Apakah penyesuaian lebih atau sama aja? Nah untuk belajar, kebetulan saya anak ekstrovert. Oke, ekstrovert. Tapi ekstrovertnya aneh ya teman-teman. Saya tuh ekstrovert tapi kayak kalau ketemu orang, apa-apa harus ketemu orang sih. Kayak saya tuh di rumah karena sendirian kan. Terakhir kakak jauh. Saya tuh belajar agak biasa aja gitu. Walaupun saya udah dapat akademik yang cukup gitu, tapi saya di rumah tuh belajar agak males-malesan. Itu berubah ketika saya masuk IC. Karena ketika masuk IC itu kita ketemu banyak teman. Nah, teman-teman yang dekat itu tadi yang bikin kita, masa dia belajar di kita. Akhirnya kita pengen ikut belajar juga. Apa tuh budaya belajar itu kalau teman-teman yang tadinya nggak biasa belajar ya, masuk IC yakin pasti jadi belajar. Pasti ya. Pasti jadi belajar karena ketemu teman-teman yang belajar. Kalau kita nggak belajar ketinggalan dong. Ya, iya. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk ikutan dong. Iya. Nah, jadi kita tuh pasti akan belajar kalau masuk IC. Oke, berarti untuk lingkungan di Manisa sendiri ini sangat mendukung ya untuk pengembangan diri kita apalagi di bidang akademik, betul? Mendukung banget. Fasilitas apa sih yang nggak ada? Betul. Nah, kita ngomongin fasilitas ini kebetulan kakak menyenggol itu. Karena ada 3 tahun nih, udah banyak kan hal yang kita lalui lah selama 3 tahun. Untuk perkembangan sarana dan prasarana dari kelas 10 sampai ke kelas 12 ini, apakah signifikan perkembangannya? Menurut saya signifikan ya. Kayak buat teman-teman kayak dulu angkatan saya itu kesini pertemuan kalau masa belum ada laboratorium ya gitu ya. Belum ada. Laboratorium itu kan kita kelas 11 ya, itu kan masih laboratorium sementara. Terus kita 12 laboratoriumnya bagus banget. Betul. Lengkap teman-teman. Dulu tuh kita masih asrama juga Putri itu masih satu. Sekarang asrama udah ada 3, bakal 4 ya kalau nggak salah ya. Ya betul, bakal ada pembangunan lagi. Bakal ada pembangunan lagi. Terus fasilitas-fasilitas kayak wifi kalau teman-teman tahu wifi zaman dulu di sini dibagi untuk orang yang berapa ratus ya, dan itu pun routernya cuma di beberapa tempat. Sekarang routernya 1 kelas 1. Sudah ada. Oh iya, FYI untuk teman-teman semua di Manisa Cendekia Timur itu kita belajarnya hampir 75% itu menggunakan online kan. Jadi kita hampir setiap hari itu menggunakan laptop. Jadi wifi itu merupakan hal yang krusial lah untuk di Manisa Cendekia Timur. Makanya Kak Zafir ini ngomong kalau peningkatan wifi itu termasuk peningkatan yang signifikan teman-teman, kayak itu. Iya, jadi kalau kalian mau belajar perlu internet, nggak usah bingung lagi di mana cek. Connect wifi, cari. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi untuk siswa-siswa Manice itu sumber belajarnya nggak cuma
buku lagi teman-teman. Udah dari buka internet, buka jurnal, banyak sumber yang bisa kita cari. Ya, setuju. Nah, itu tadi untuk wifi, ada lagi nggak kira-kira? Terus fasilitas apa ya? Oh, fasilitas olahraga. Oke, ada apa aja? Kita dulu olahraga tuh mungkin hanya terbatas lari. Betul, Lari, main bulu tangkis nggak ada lapangannya, iya kan? Betul. Main futsal lapangannya masih biasa aja, sekarang udah cukup lumayan bagus ya. Betul. Terus kalau sekarang kita mau main bola di depan ada, walaupun mungkin nggak tahu kita pakai berapa lama lagi karena ada pembangunan teman-teman. Jadi lapangan bolanya diganti bakal jadi apa? Mungkin berapa tahun lagi bakal ada BSD. Iya betul, bakal ada pembangunan masih bertahap. Kita akan ada satu pembangunan yang akan memajukan Malaysia Cendekia Timur. Tapi ada satu Kak yang baru aja ada. Yang nggak ada di mana-mana. Ya nggak ada di mana. Oh, itu dia. Itu yang mau saya bilang juga. Ini olahraga yang kayaknya sih entah ya, nggak tahu sih kalau sekolah di seluruh Indonesia. Tapi mungkin ini hanya segelintir sekolah atau satu-satunya sekolah. Betul. Yang punya. Hanya satu-satunya sekolah. Apa sih? Paintball. Ya paintball. Paintball. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman pernah nih lihat orang main tembak-tembakan kayak nembakin taunya keluarnya cat itu, di sini ada teman-teman. Coba Kak dijelasin dong. Nah, kalau kalian yang suka senjata, airsoft gun, nah bedanya nih sama kayak airsoft gun yang pakai CO2 karena saya anak pakai 3 budget ini ya. Budget ini ya. Iya. CO2 kalau airsoft gun dibuat untuk nembak peluru yang kecil-kecil, nah ini dia untuk nembak sebuah bola gitu isinya cat. Nah, makanya di situ namanya paintball gitu. Karena dia bisa kayak kalau kena orang kan dia pecah tuh catnya. Jadi orang tuh kayak terlukis gitu. Nah, jadi itu salah satu refreshing ya untuk kita yang Malaysia Cendekia Timur. Refreshing, asik banget main itu. Kita itu sekitar ada 20 peluru gitu kan, nembak-nembak teman, kapan lagi nembak-nembak teman tapi halal gitu. Iya. Tapi Kakak udah pernah nyobain belum sih paintball di sini? Nah, sudah kalah tadi. Waduh, boleh dong sharing apakah kayak mana sih cara mainnya? Mainnya sih standar ya teman-teman, kita bakal dibagi 5-5. Kayak siapa yang pernah main tim deathmatch pasti tahu gitu kan. 5-5. Nanti dikasih per orang 20 peluru, bakal ada tambahan peluru nanti di akhir mungkin ada kayak final round gitu, akan ada tambahan peluru kalau memang penentuan juara itu sampai harus final round. Nanti kalian bakal rebutan bendera bakal ditaruh di tengah, kalian bakal rebutan bendera itu, siapa yang dapat bendera itu sampai dibawa ke apa base-nya itu bakal poin. Oke, mungkin itu tadi tentang paintball. Kita agak balik lagi nih, tentang budaya lagi ya Kak. Kan Malaysia ini terkenal dengan 5S. Oke, 5S. Bisa disebutin Kak 5S? Waduh, saya kok udah lupa, coba ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Masih ingat. Nah, itu penerapannya bener nggak sih apa? Atau itu cuman formalitas gitu, tapi nggak ada ternyata di kehidupan sehari-harinya. Kalau kalian mau tahu beneran apa enggak, kalian boleh kunjungin ini, lihat langsung seberapa 5S yang Malaysia. Benar. Kalau itu diakuin semua orang yang pernah datang ke Malaysia ya. Ini saya nggak ngomong sendiri, mungkin kalian boleh tanya semua orang yang pernah datang ke Malaysia. 5S-nya beneran jalan. Kita 5S sama siapa aja. Bahkan mungkin orang saya pernah cerita nih. 5S-nya saya bawa ke sesuatu yang mungkin orang itu nggak kebiasaan sama 5S. Waktu itu saya ada seleksi buat pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Tapi saya nggak lolos, makanya saya bisa di sini nih sekarang. Ya ada. Nah, waktu seleksi daerah ya, kan saya nggak seleksi nasional. Waktu seleksi daerah, saya datang ke kakaknya, salam. Senyum. Nyapa, salam itu dan salaman sekaligus. Terus sopan santun. Saya di awal tuh kayak sopan santun itu dengan salaman, tangannya gitu, terus duduk. Itu kakak ada kaget teman-teman. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu budaya di luar, tapi itu tuh beneran kaget kayak nggak usah gitu. Tapi buat kami anak Malaysia itu kayak hal yang biasa, bahkan kayak kalau nggak begitu malah kami yang kagok gitu. Jadi 5S-nya Malaysia itu boleh ditanya lah buat orang yang pernah datang ke Malaysia seberapa 5S-nya Malaysia. Jadi
5S di sini itu bukan sekedar formalitas teman-teman. Benar-benar kami terapkan, benar-benar kami implementasikan ya di kehidupan sehari-hari. Implementasi benar-benar. Bahkan, saya juga ada cerita lah ya dikit. Mungkin orang tua saya pun kaget ketika saya ternyata akrab sama satpam, sama murid-murid dapur yang mana kan mungkin pikirannya ya anak manice nggak terlalu dekat kan gitu. Tahunya bisa juga dekat gitu. Jadi benar budaya-budaya di Manice Cendekia itu bukan budaya-budaya yang hanya formalitas lah, hanya tertulis mungkin hanya untuk pemasaran ya. Tapi benar-benar dipakai di kehidupan sehari-hari. 5S ya anak Manice itu saking 5S nya semua orang di Manice yang lebih tua dari kita anggap orang tua gitu kan. Semua kita sadar ya. Semuanya kita anggap orang tua, bisa dekat sama siapa aja lewat 5S itu. Betul, kayak gitu teman-teman. Oke. Kalau ini kan tadi kita sudah bahas SMP dikit ya, SMA udah juga nih di Manice. Perbedaan budayanya nih antara ketika di luar sama masuk yang paling berasa. Kalau saya sih yang pemikiran yang paling saya itu seberapa terjaganya anak Manice gitu. Terjaga dalam konteks apa nih? Terjaga dalam artian gini nih. Kalau teman-teman mungkin saya nggak mau nyalahin juga ya sekolah di luar kayak mana. Tapi kayak kalau kita sekolah di luar itu insya Allah kita terjaga gitu, terjaga dalam agama, pergaulan, teman-teman. Dan apa ya perbedaannya yang mencolok itu di kalau saya sih yang paling mencolok di sekolah belajar ya. Tapi kalau di kayak yang kayak norma sosial dan lain-lain itu etika itu pasti anak Manice lebih jauh di atas kebiasaan anak-anak yang enggak di asrama lah. Karena di Manice itu dijaga kayak mana hubungan laki-laki dan perempuan, sesama teman itu dijaga banget. Jadi kita itu kayak tahu lah apa kayak mana cara kita menempatkan diri di depan teman, di depan orang yang lebih tua atau di depan orang yang lebih muda gitu. Kita kalau orang bilang tuh tak unggah-ungguh pasti. Unggah-ungguh, sopan santun. Kita pasti lebih sopan santun dibandingkan orang. Oke, setuju sih. Tapi ini saya mau nanya, pengalaman Kak Zakir nih selama di Manice ini apa sih yang paling berkesan Kak? Yang bisa di-sharing nih teman-teman semua. Banyak ya teman-teman kalau yang berkesan, tapi experience berkesan tuh ini yang jadi paling saya syukuri kenapa saya masuk Manice sampai hari ini, kenapa saya nggak nyesel gitu. Kenapa boleh? Dari masuk Manice itu saya merasa saya banyak kesempatan karena masuk Manice. Kalau saya nggak masuk Manice saya nggak tahu kesempatan itu bakal datang apa enggak, karena banyak kesempatan itu hadir hanya karena masuk Manice. Benar. Apa mungkin ini ya, mungkin gini, dimulai dari kita ikut olim. Oke. Nggak sih tadi. Jadi masuk MTK tadi atau? Jadi saya MTK ya. Masuk olim, nggak semua sekolah itu nyediain kelas buat anak, bukan kelas buat anak olim, tapi kayak nyediain memfasilitasi siswanya untuk ikut olim yang serius gitu. Ya betul. Itu olim ya teman-teman. Nanti dari olim saya ada banyak cerita lagi, tapi lanjut selain olim, saya juga ada beberapa kali ikut kayak jadi delegasi gitu dari waktu itu ada acara Kak dari Manice Serpong. Waktu itu kita kelas 10 semester 2. Waktu itu bukaan untuk konferensi muda berbicara. Waktu itu gimana itu? Kalau boleh tahu kenalin dikit. jadi kita konferensi gitu sama orang dari seluruh Indonesia, masing-masing mewakili provinsinya. Kakak jadi delegasi Lampung berarti Kak. Nah, waktu itu seleksi. Saya tahunya teman-teman itu karena ketua OSIS kami, wakil ketua OSIS kami, humas di OSIS kami daftar. Saya anak kelas 10 ketua OSIS. Nah, saya ada dendam dikit. Saya pengen kayak nggak OSIS menolak saya. Saya tunjukin. Sebenarnya saya punya kekuatan untuk bisa. Sebenarnya saya punya kekuatan untuk bisa masuk OSIS. Saya punya intelijensi yang cukup gitu. Tapi kenapa mereka menolak saya? Saya mau bukti ini lewat KMB ini. Masih kelas 10 waktu itu. Akhirnya saya riset KMB itu seleksinya perlu apa aja. Saya riset, saya ikutin persyaratannya. Alhamdulillahnya saya waktu itu jadi perwakilan delegasi Lampung satu-satunya. Dari itu, dari perwakilan itu saya mulai membaca tuh. Dari situ saya kan di situ ada kayak harus buat esai gitu. Di situ saya banyak belajar kayak mana cara buat esai yang baik gitu. Teman-teman dari situ saya berarti harus banyak baca. Nah dari situ saya kebuka ke experience saya yang ketiga ini. Selain olim delegasi itu, saya ikut ikut seleksi pertukaran pelajar. Kemana tuh? Waktu itu yang pertama kali ke
Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kalau kalian tahu Pak Anies Baswedan, nah Pak Anies Baswedan tuh datang dari acara yang sama waktu itu Pak Anies tahun 80-an atau 90-an gitu. Nah, saya tahun 2022 waktu itu teman. 2023 waktu itu. Saya ikut itu karena dari kemampuan saya sebelumnya. Jadi itu kayak terus bertambah gitu kemampuan saya. Terus kita ikut seleksi itu sampai nasional, alhamdulillah teman-teman itu tahap terakhir, tapi kebetulan bukan rezeki saya. Sampai akhirnya saya ikut kayak short course gitu ke Winter ke Cina kemarin. Alhamdulillah. Nah, itu berarti kalau kita di MIC ini banyak hal-hal yang kita dapat, Pak. Dan membuka peluang kepada sesuatu yang kita tuh nggak pernah berpikir sebelumnya bakal ada peluang itu. Betul. Jadi banyak hal tak terduga ya. Banyak hal tak terduga, kayak dari Olim gitu kan, saya bisa alhamdulillah sampai Ternate gitu. Saya coba yang kepikiran anak SMP dari Lampung yang tiba-tiba, ke Ternate gitu. Terus tiba-tiba pas kelas 3-nya kemarin baru pulang, tiba-tiba ditawarin ke Cina gitu. Itu kayak sesuatu yang saya nggak akan dapetin untuk kalau saya kayaknya nggak sekolah di IC gitu, karena FYI teman-teman programnya ke Cina itu cuma buat anak IC dan beberapa teman gitu. Jadi kalau saya nggak bisa teman IC, pasti saya nggak ikut kan gitu. Berarti ya bisa kita simpulin lah bahwa banyak benefitnya ya kita dapat ketika masuk IC ini. Banyak banget. Baik itu secara langsung ataupun nanti di kemudian hari itu pasti bakal terasa ya. Nah itu dia. Dan kalau kalian masuk IC ini yang mungkin harus kalian syukurin, kalau kalian anak IC nonton ini atau kalian akan masuk IC harus dipertimbangkan adalah kalian dapat networking duluan. Networking. Kalian tuh teman-teman masuk IC kan sama orang-orang hebat. Betul. Orang-orang hebat kan dulu ya. Terus kalian seasrama 3 tahun. Ya. Hubungan dekat banget. Pasti teman dekat banget. Nah, di situ pasti kalian nanti karena sama orang-orang hebat, insya Allah kedepannya jadi orang hebat. Amin ya. Dari situ kalian tuh kita itu bakal dapat orang-orang yang bisa mungkin membantu kita di masa depan. Itu kan future ya, kita dari masa depannya. Untuk saat ini mereka bisa bantu kita belajar. Di masa depan bisa bantu kita untuk mungkin berkarir, mungkin dalam mencari pekerjaan gitu kan. Nah, kalau kalian masuk Manice, kalian itu dapat networking duluan karena kalian udah dari SMA dapat teman orang-orang hebat gitu. Iya. Dan itu tidak hanya dari Manice aja ya hubungan kita. Jadi kasih tahu kan. Manice itu ada ikatannya. Se-Indonesia. Saya bisa kenal sama anak Manice Siak. Saya bisa kenal sama anak Manice Kendari. Saya bisa kenal sama anak Manice Serpong, Manice Pekalongan. Karena masih IC. Jadi networkingnya udah bukan IC doang, tapi IC dan satu daerah doang, tapi IC se-Indonesia teman-teman. Langsung kita dapatkan. Iya. Berarti merupakan suatu start dulu lah, jadi start ya. Privilege anak Manice itu. Privilege anak Manice. Betul, setuju banget sih. Mungkin kita sharing dikit lagi sih tentang gimana sih ketika masuk sini tuh tadi kan udah bahas tentang culture shock kan ya. Nah, kalau untuk pendidikan tadi teman-temannya ini sangat kompetitif kah atau benar-benar mikir yang penting saya belajar lah untuk masalah lainnya nanti dulu gitu, atau nyantai juga ternyata tetap seperti manusia-manusia pada umumnya di luar sana. Oke, kalau di sini kayaknya pertanyaan juga agak dua sih, agak saya beda ini antara kompetitif sama tadi sebenarnya apa? Tapi saya juga tuh kompetitif sama budaya ya kalau nggak salah. Kalau budaya belajar sih menurut saya mungkin buat anak yang sebelumnya udah kompetitif, di sini tuh kerasa biasa aja. Budaya belajarnya mereka belajar biasa aja. Cuman bedanya belajar biasa aja tiap malam. Nah itu dia bedanya. Karena belajar biasa aja tiap malam kita jadi kompetitif, kerasa ada teman-teman. Buat kalian ya, jadi saya itu dari SMP alhamdulillah udah jadi anak yang kompetitif gitu di akademik. Di SMP sih bisa bilang nilai saya oke banget teman-teman. Begitu masuk Manice itu tuh kerasa saya masih oke teman-teman. Gimana ya sombong nggak ya? Ini alhamdulillah saya jadi tinggi paralel nih. Tapi itu kerasa banget kompetitifnya teman-teman. Kalau saya nggak belajar, nah ini saya nggak mungkin bisa sampai di tahap itu gitu. Karena
Saya sama di atas saya itu bedanya cuma satu poin. Berarti persaingannya ketat ya? Persaingannya ketat banget, kompetitifnya itu kerasa banget gitu. Kalau kalian nggak mau belajar, dipastikan kalian ketinggalan. Oke, berarti kita mau tertinggal ya? Kalau kita meleng dikit gitu. Meleng dikit, kalian berleha-leha dikit gitu, hilang fokus dikit. Udah, kayaknya di sini tuh belajar kan nomor satu. Tapi selain itu ya, kalau kalian ada niat organisasi di IC juga didukung penuh gitu. Kalau kalian mau OSIM, walaupun saya bukan OSIM, tapi saya punya teman-teman OSIM gitu. Mereka didukung penuh gitu untuk di organisasinya, dan tapi tetap dengan catatan mereka harus tetap belajar gitu. Ya itu sih, mungkin kalau kalian masuk ke organisasi di IC, itu kalian akan lebih hektik, lebih pada saat itu lebih padat gitu, lebih sibuk kalian. Tapi tetap akan didukung teman-teman. Kalau kalian mungkin IC sebelumnya itu cuma sekolah yang akademik ya, ya kalau kalian dengerin cerita saya tadi, saya punya bisa ikut seleksi itu pertukaran pelajar juga. Nah itu kan non akademik kelihatannya kayak meniora gitu kan, kayak hubungan sama orang lain gitu, negara gitu, internasional kan, itu kayak hubungan yang nggak akademik banget gitu, tapi tetap didukung di IC waktu itu. Dan saya didampingi sama guru-guru saya untuk dapetin itu gitu. Oke, betul. Berarti kita ini di Indonesia dapat juga cara berpikir kritis, problem solving kalau tidak salah ya. Dari bimbingan guru pastinya. Dari bimbingan guru pasti dapat. Dari kalian, ini ada satu skill yang bukan satu skill, satu kebiasaan yang mungkin bisa kebangun. Ini kalian mungkin awalnya nggak suka, ini based on experience saya ya. Gitu. Mungkin kalian nggak suka sebelumnya, tapi gara-gara masuk IC itu jadi suka. Jadi mungkin kebanyakan, kalau kalian tanya anak IC, kebanyakan mereka itu aslinya orang yang pintar tapi nggak suka baca. Nggak suka baca berarti kayak ya pintar pelajaran sekolah aja, kelas aja. Gitu. Tapi gara-gara masuk IC, mereka jadi suka baca. Itu kejadian saya. Kejadiannya itu, jadi waktu itu ya anak IC kan. Waktu itu sidang tugas belum sebelum sekarang. Kayak tadi saya bilang kan sidang belum sebelum sekarang, jadi kayak kok kayaknya ngapain gitu di sini, mau ngobrol juga kan, itu teman lagi belajar, kita ngerasa udah cukup gitu kan, bingung udah mau refreshing lagi. Akhirnya lihat buku teman ada buku nih, baca asik, akhirnya dapat. Sekarang kayaknya udah ada lebih 5 buku. Itu dari tadinya yang saya nggak suka baca gitu, saya bisa baca buku mungkin lebih lah ya, dan itu pun kalau cuma 5 dikit lah itu. Coba kalian baca buku saya baca bukunya beda gitu kan. Jadi apa tuh? Asa sih yang beda kita? Saya baca buku waktu itu buku yang waktu itu saya baca mulai dari filosofi teres tuh, basic banget tentang filsafat kayaknya di Indonesia. Berarti dari filosofi teres sudah kelihatan nih tertarik dengan filsafat dan akhirnya banyak tertarik itu gara-gara itu saya baca tuh. Tapi terasa berat banget ya, itu kayak cuma bisa 2 bulan 1 buku gitu, karena harus ulang baca lagi karena kita untuk pemahaman kan. Tapi gitu, buku yang seberat itu aja saya jadi interest gitu karena masuk IC. Apalagi kalau cuma novel mah nggak gitu lagi teman-teman saya mah. Tapi itu gara-gara masuk IC ada hal-hal yang mungkin tadi bukan hobi kita, jadi hobi kita kayak membaca itu kan manfaat banget. Kayak dari baca kayak filosofi teres itu itu secara langsung bukan cuma kepribadian kita, bukan cuma pengetahuan kita yang naik gitu, tapi itu langsung kayak secara kepribadian kita berubah gitu. Secara bagaimana berhubungan sama orang lain berubah. Itu karena masuk IC waktu itu gara-gara gabut, terus bingung, akhirnya baca buku, dapat skill, dapat ilmu, dapat pengetahuan, akhirnya dapat banyak. Betul. Berarti ya itu tadi prinsipnya. Oke, sebagai penutup nih Kak Zakir, boleh dong dikasih nasihat ataupun suatu kata-kata untuk memantapkan hati-hati teman-teman kita nih yang mau masuk ke Manisang Cendekia Lampung Timur. Kata-kata ya, atau nasihat ya buat teman-teman buat yang pengen masuk Manice tapi kayak masih ragu gitu, apalagi Manice Lampung Timur nih. Buat teman-teman yang mau masuk Manice tapi ragu, pertama kalian coba riset Manice itu bisa lewat mana aja ya, bisa lewat IG, bisa lewat Google. Kalian riset tentang Manice, mantapin tuh apa yang kalian butuh,
siapa tahu manice ada, kayaknya sih ada semua sekarang di Sumberina. Nah, kalian apa yang butuh, kalian riset ada atau enggak? Walaupun kayaknya bakalan ada gitu kan. Kalian riset, terus kalau kalian masih belum yakin ya, manice itu pertama teman-teman bakal kasih kalian kesempatan yang kayaknya nggak bakal kalian dapat kalau nggak masuk manice. Itu pertama ya. Betul. Seperti yang kakak ceritain tadi ya. Iya, itu dia kesempatan. Selain kesempatan, kalau manice itu bakal ngasih teman-teman yang bagus gitu, kualitasnya masih bagus. Betul. Itu cuma kalian dapat kalau masuk manice. Ya. Terus apa lagi? Lingkungan belajar bagus juga. Dari kan teman terus lingkungan belajar dalam artian guru dan misalkan fasilitas belajar yang kalian dapat kalau hanya masuk manice itu. 3 poin itu patut kalian pertimbangkan teman-teman. Karena ketika kalian sekolah di SMA itu udah beda sama SD SMP. Kalau kalian SD SMP mungkin cuma ada guru gitu. SMA itu lebih ke lingkungan kalian kayak mana gitu kan. Dari kesempatan, teman, lingkungan itu jadi hal yang paling berpengaruh di SMA ini. Jadi ketika kalian dapat lingkungan yang lebih baik, insya Allah kalian bakal dapat yang kalian juga bakal dapat yang lebih baik. Ketika kalian dapat lingkungan yang lebih baik, pasti kalian akan dapat sesuatu yang lebih baik gitu. Dan ketika kalian masuk manice itu bakal nge-provide gitu. Provide itu menyediakan itu semua gitu. Ya, betul banget sih. Ketika kalian masuk manice pastinya, dan manice yang patut kalian pertimbangkan kalau bisa dan kalau bisa pilihan satu teman-teman, pilihan satu nih manice Lampung Timur itu wajib banget. Karena masih dalam masa perkembangan dan untuk sekarang pun udah fasilitasnya udah lengkap lah ya. Udah oke banget. Kalau kalian nggak percaya, tadi kita ngomong budaya fasilitas, kalian datang aja. Kami terbuka buat teman-teman semua datang ke manice. Kalian temuin. Kalau kalian mau pendampingnya saya gitu, cari aja Pak Sakir mana gitu. Mau didampingin gitu kan? Kalian bisa gitu cari saya atau kalian mau dampingin kakak itu boleh kayaknya ya. Boleh nggak? Boleh kan? Tinggal datang saja dulu ya. Datang terus bilang kami mau ini nih, mau survei manice, mau lihat nih beneran nggak budayanya, fasilitasnya. Nah, kalian boleh cari kami atau bakal ada yang dampingin kan? Pasti bakal ada yang dampingin gitu. Datang aja ke sini, mantapin gitu. Apa yang kalian cari, insya Allah kami ada. Betul banget. Bagaimana? Cukup kayaknya? Cukup sih kalau katanya. Kalau kalian masih belum yakin, kayak mana nih? Wah, bisa kepoin Instagram kita. Kepoin Instagram kita jadi manice_lamping. Betul banget. Bisa. Dan kalian juga kalau masalahnya bakal ada seriesnya ya? Ya, betul. Ntar bakal kita singgung lah di akhir apa aja ya. Ya, itu kalian patut untuk kepoin. Kalau kalian bisa yang belum yakin, tungguin series ke depannya biar tambah yakin. Kalau bisa yang udah yakin, langsung daftar lah. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja untuk episode 1. Seperti yang tadi kita disinggung, jadi podcast ini Seruit bakal ada setiap minggunya sampai waktu yang tidak ditentukan. Pasti untuk minggu depan ada, minggu depan lagi ada. Jadi stay tune, bakal banyak bahasan yang kita bahas di Seruit ini. Jadi mungkin sekian dari kami. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak.